Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua untuk sobat sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Dudeka Saputra selaku dokter intensif yang praktek di Puskesmas Swasti Sabah. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada sobat-sobat semuanya. Ini kan banyak yang dominan di masyarakat yang mengetahui gejala-gejala dari kencing manis atau biasa yang kita sebut dengan diabetes mellitus. Nah, di mana keadaan ini orang terjadi karena kadar gula darahnya yang terlalu tinggi, yang bisa diakibatkan oleh dari pola hidup kita yang tidak sehat. Dan juga ada salah satu faktor genetik. Nah, yang dimaksud dengan genetik ini bisa terjadi karena dia ada salah satu keluarga intinya yang terkena atau terjangkit dengan diabetes mellitus. Dalam diabetes mellitus ini pengobatannya dengan frekuensi yang jangka panjang dan tidak cepat. Penyebabnya itu bisa terjadi dari pola hidup kita yang tidak sehat. Contohnya, kita sering mengonsumsi makanan yang berlebihan gula. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan kita menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi dari pola hidup kita harus benar-benar dikontrol sehingga tersebut kita dapat mencegah penyakit diabetes mellitus ataupun yang sering di orang awam mengenalnya dengan kencing manis. Kalau dari gejalanya, orang tersebut sering merasakan kehausan yang selalu berlebihan, tidak seperti hari-hari biasanya, dan juga sering lapar tiba-tiba dan juga sering lebih berkemih. Itu adalah gejala dari diabetes mellitus yang kita rasakan pada masyarakat umumnya. Contoh-contohnya pada makanan itu ya tinggi dari kadar gula, seperti makanan-makanan yang kalengan, yang manis-manis. Contohnya kayak kopi saset kayak gitu, seperti itu. Karena di situ kan kadar gulanya terlalu tinggi, yang dimana porsi tersendiri kandungan tersebut yang seharusnya dibutuhkan dengan kadar setara aja yang di dalam tubuh kita, pada makanan-makanan yang manis-manis atau yang kita konsumsi sehari-hari tersebut berlebihan dan akhirnya overload pada bagian tubuh kita. Kalau misalkan yang sudah terkena, nah itu untuk menguranginya gimana, Mas? Nah, ibaratnya ini kan sudah saya jelasin tadi ya. Dari kencing manis atau diabetes mellitus ini pengobatannya frekuensinya jangka panjang, herannya kan. Jadi kita bisa cuma mengontrol dari gula darah tersebut dengan meminum obat juga dengan secara rutin apabila dia terdiagnosa diabetes mellitus, dan apabila juga dia tersebut akan melakukan pola hidup yang sehat agar gula darahnya bisa terkontrol. Karena kita harus mengontrol gula darahnya karena penyakit ini frekuensinya jangkanya panjang. Kencing manisnya ada yang kencing manis basah atau kering, Mas. Itu yang paling berisiko itu yang mana tuh, Mas? Itu kan kalau orang awam ngomong ya, yang kering dan yang basah. Jadi diabetes itu banyak tipenya, ada tipe 1 dan tipe 2. Jadi pada orang yang terkena diabetes mellitus ini, yang biasanya kakinya itu udah basah, itu terjadi komplikasi. Komplikasi tersebut akibat dari kadar gulanya yang tidak terkontrol. Mengakibatkanlah kakinya luka yang tidak sembuh-sembuh lamanya. Itu, Mas, kalau misalkan menderita kencing manis itu bisa sembuh total nggak, Mas? Kalau untuk sembuh totalnya kan tadi sudah saya jelaskan ya, tidak bisa sembuh total karena itu kita harus mengontrol gula darahnya. Ibaratnya 100% tidak bisa sembuh total. Cuma kita dari pola hidup kita harus kita jaga, dan apabila dia sudah stadium lanjut atau untuk diabetes mellitus harus minum obatnya secara rutin. Diabetes basah itu bisa disembuhkan dengan belatung, itu apa iya, Mas? Oh ya, pertanyaan yang bagus dari Masnya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Tadi kan dia kalau diabetes basah atau yang orang ngomong itu kakinya luka ya kan, contohnya itu kan terjadinya komplikasi. Nah, komplikasi tersebut karena kadar gula darahnya yang tidak terkontrol. Akibatnya luka di situ susah untuk mengeringnya. Nah, pada hal tersebut adalah mitos. Kalau kata saya mitos ibaratnya. Ibaratnya juga kalau di situ kan bisa juga terjadi pembusukan lagi. Jadi pembusukan lagi karena terinfeksi dari bakteri-bakteri yang ada di ulat bulunya tersebut. Kita ibaratkan aja pakai logika, kita pikirkan pakai logika. Di kulit kita aja yang normal, kalau kita terkena salah satu ulat, bisa gatel. Apalagi di luka yang masih bernanah kayak gitu contohnya. Dia kan menginfeksi lagi. Baiklah ya, yang tadi kan saya sudah jelasin juga ya sobat sehat semuanya, untuk mencegah dari penyakit diabetes mellitus ini kita jaga pola hidup kita. Dari makanan kita kontrol, kurang-kurangi makan yang manis-manis, contohnya yang manis-manis contohnya berlebihan.
ya, yang tidak setara dengan kebutuhan gula yang ada di tubuh kita. Dan juga kita harus melakukan olahraga hidup yang sehat, seperti jalan santai pada pagi hari, agar sistem stimulan kita di tubuh kita stabil.